Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah dengan NIM 2202010063. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang membahas tentang sasaran dan ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, ada sasaran bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Menurut Prayitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap individu atau siswa secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, di mana pengungkapan sendiri adalah individu perlu mengungkapkan potensi dan masalah dirinya melalui berbagai metode seperti tes, observasi, dan wawancara. Pengenalan sendiri, dengan bimbingan, individu dapat mengenali potensi dan masalah yang dimilikinya. Penerimaan diri juga adalah individu harus menerima diri apa adanya untuk mencapai pribadi yang sehat dan berkembang secara baik. Kedua, ada pengenalan lingkungan. Siswa perlu mengenali lingkungan sekitarnya dan menerima kondisi lingkungan tersebut. Ini penting untuk membentuk sikap positif terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, di mana setelah mengenali potensi diri dan lingkungan, individu harus mampu membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Keputusan ini harus dibuat sendiri atau setidaknya disetujui oleh individu tersebut. Yang keempat, ada pengarahan diri, di mana keputusan yang diambil harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Keberanian dan konsisten dalam menjalankan keputusan itu sangat penting. Yang kelima, ada eksistensi diri atau perwujudan diri. Tujuan akhir dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tanpa paksaan. Ini akan membuat individu mandiri, kreatif, dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang sehat, mandiri, dan mampu mengaktualisasikan potensinya dalam lingkungan sosialnya. Kedua, ada ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup beberapa segi yang penting, yaitu fungsi, sasaran, layanan, dan masalah. Yang pertama ada segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup beberapa fungsi yang saling melengkapi. Yang pertama ada pencegahan, di mana pencegahan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin dihadapi siswa. Kedua ada pemahaman, di mana pemahaman ini juga membantu siswa untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya. Ketiga ada pengentasan, yaitu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Yang keempat ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini berfungsi untuk memelihara kondisi yang sudah baik agar tetap stabil. Selanjutnya ada penyaluran, di mana penyaluran ini juga berfungsi untuk menyalurkan potensi siswa ke arah yang tepat. Selanjutnya ada penyesuaian, di mana penyesuaian ini membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada pengembangan, di mana pengembangan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang terakhir ada perbaikan, di mana perbaikan juga ini berfungsi memperbaiki kondisi yang kurang baik dalam perkembangan siswa. Kedua ada segi sasaran. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menyasar semua siswa dengan tujuan agar mereka mencapai perkembangan yang optimal. Ini dilakukan melalui pengembangan kemampuan
seperti pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, di mana ini semua membantu siswa untuk mengungkapkan, mengenal, dan menerima diri mereka sendiri. Ada pengenalan lingkungan, ini juga membantu untuk siswa mengenal dan memahami lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada pengembalian keputusan atau pengambilan keputusan. Ini juga membantu untuk siswa dalam membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan diri mereka. Ada pengarahan diri, di mana pengarahan diri ini juga berfungsi untuk mengarahkan siswa untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. Ya, selanjutnya ada perwujudan diri, di mana ini membantu siswa untuk mewujudkan diri sesuai dengan potensi yang dia miliki. Dalam hal ini tentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada segi layanan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup beberapa atau berbagai jenis layanan seperti pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang relevan tentang siswa. Selanjutnya ada pemberian informasi. Pemberian informasi juga penting untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam perkembangan mereka. Selanjutnya ada penempatan, di mana menempatkan siswa pada posisi yang sesuai dengan potensi mereka. Selanjutnya ada konseling. Ini konseling memberikan kepada siswa secara individu atau kelompok. Ada juga alih tangan atau alih tangan kasus, di mana ini merujuk pada kasus yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut ke pihak yang berwenang. Selanjutnya ada penilaian dan tindakan lanjut. Menilai hasil layanan dan melakukan tindakan lanjut yang diperlukan. Yang keempat, ada segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 3 bidang utama. Yang pertama ada bimbingan pendidikan, di mana pendidikan ini membantu siswa dalam aspek pendidikan seperti belajar dan prestasi akademik. Kedua ada bimbingan karakter. Ini juga membantu siswa untuk dalam merencanakan karir mereka untuk masa depan. Yang ketiga ada bimbingan pribadi atau sosial. Ini juga membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.